Nama saya Zawi Munaf, Sekolah Pendidikan SMP Islam Swasta Ihdan Ulum Al-Ghaziyah. Mahasiswa LPTK Raden Patah Palembang. NIM 2510418061. Pada hari Sabtu tanggal 11 Oktober 2025, saya akan mempraktekkan pembelajaran dengan tema indahnya kebersamaan dengan salat berjamaah. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Gimana anak-anak, sehat semuanya? Sehat. Alhamdulillah. Sebelum kita mempelajari soal atau tentang masalah materi ini, kita baca dong. Yuk kita mulai tema. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita mempelajari tentang indahnya salat berjamaah, kita akan satu persatu ya. Dira Syarina Hadir. Hayatun Nufus Hadir. Khaira Mulkida Hadir. Nurul Faida hadir. Nurul Iman hadir. Nurul Nadia hadir. Naya Cahya hadir. Putri Dawatanda hadir. Naya Cahya hadir. Nurul Anak Nisa. Naya Nadia hadir. Salwa Maira hadir. Safa Tataya hadir. Safa Sulida hadir. Siti Nurdiana hadir. Dikna Ataya. Zuhaini Ulfayani hadir Pak. Zatul Zikriyati. Hadir. Jadi semuanya hadir ya. Ya. Jadi sebelum menjelaskan tentang materi indahnya kebersamaan dengan salat berjamaah, sebelumnya kita buat dulu berkelompok. Buat apa berkelompok? Untuk kita bisa mendiskusikan tentang masalah indahnya kebersamaan salat berjamaah. Siap? Jadi anak-anak, kita sekarang mempelajari tentang masalah indahnya kebersamaan dengan salat berjamaah ini. Salat berjamaah, salat yang dikerjakan bersama-sama minimal oleh dua orang, satu sebagai imam dan lainnya sebagai makmum. Jadi salat berjamaah ini yaitu hukumnya wajib, tapi yang tidak ada berhalangan. Nah, imam itu satu orang, bukan dua, tetapi imam itu satu, sedangkan makmumnya lebih daripada dua orang, 3, 4 sampai seterusnya. Kenapa dibuat begitu? Agar kita mendapat pahala sebanyak berapa? 27 derajat. Agar kita mendapatkan pahala. Jadi ngerti kan gimana salat berjamaah atau gerakan salat berjamaah? Jadi kalau dia nggak ngerti, hanya saya praktekkan satu persatu. Gimana caranya? Ya. Yang kedua, menjelaskan syarat wajib salat. Tahu syarat wajib salat? Yang pertama harus orang kafir, Buddha, Katolik atau apapun tidak wajib. Kenapa tidak wajib? Kenapa? Karena penolak Islam mereka. Kalau dia sudah masuk Islam atau sudah menjadi mualaf, baru diwajibkan untuk itu yang pertama. Syarat wajib salat yang kedua yaitu harus dewasa atau bisa dikatakan dengan anak kecil wajib puasa, wajib salat. Kenapa wajib? Tetapi diwajibkan bagi orang tua yang mempunyai anak untuk diajarkan untuk salat. Kenapa diajarkan? Biar Anda terbiasa untuk mengajarkan salat. Nah, yang ketiga berakal sehat. Tahu berakal sehat mana? Tahu. Mana? Jangan gila. Kalau gila itu tidak diwajibkan salat. Kenapa? Gila tidak diwajibkan salat? Sebab dia tidak mengetahui apa yang dimana. Karena hancur pikirannya, sehingga tidak diwajibkan untuk
Salat. Yang keempat, suci daripada haid dan nifas bagi perempuan yang dari dalam, maaf kita katakan halangan ataupun nifas ataupun apapun diladap, itu tidak menunjukkan salat. Beda sama laki-laki. Laki-laki apapun keadaannya, sakit, bisu ataupun apapun, stroke, tetap wajib salat. Tetapi bagi perempuan, walaupun dalam keadaan nifas, bilada atau haid, itu dilarang untuk sebab ya, ngerti? Yang kelima, telah sampai ajaran Islam sebenarnya. Ngerti maksudnya? Ngerti? Ada yang ngerti? Telah sampai ajaran Islam sebenarnya, udah tahu anak tersebut yang mana halal dan yang mana haram. Kalau tentang agama Islam udah tahu tentang halal, tentang wajib, tentang sunat, dah mengerti, itu dan diwajibkan untuk salat. Yang terakhir, terjaga atau tidak terjemur atau tidak terjaga. Itu maksudnya gimana? Waktu salat itu tidak diwajibkan, waktu tidur tidak diwajibkan salat. Saat tidur dia supaya itu tidak ada kepala sedikit pun, karena kenapa? Pikirannya hilang, jadi kosong semuanya. Jadi salat berjamaah harus terjaga, jangan sampai tertidur. Ini syarat wajib salat yang dikatakan yang wajib kita penuhi untuk salat berjamaah. Yang ketiga, ada dalil dari Nabi tentang salat berjamaah. Hadisnya, salat berjamaah lebih utama 27 derajat daripada salat sendiri. Ya. Itu salat berjamaah lebih banyak pahala daripada sendirian. Emang sendirian boleh disemayang, salat berjamaah boleh, tapi yang lebih bagus, yang mendapatkan derajat yang lebih tinggi, yaitu salat berjamaah. Itu bukan yang dibuat oleh kata-kata ini, bukan dibuat oleh orang biasa, tapi ini hadis yang dibuat oleh Bukhari dan disahihkan oleh Bukhari dan Muslim. Maknanya apa? Allah memberikan pahala lebih besar jika salat dilakukan bersama-sama. Apabila kalian membuat salat berjamaah, satu orang makmum, satu orang imam, salat berjamaah, itu kalian semuanya akan mendapatkan pahala 27 yang selanjutnya menunjukkan sikap disiplin, kebersamaan dan ketaatan salat berjamaah. Pertama, disiplin berarti taat terhadap aturan atau waktu yang telah ditetapkan. Maksudnya apa? Kita harus disiplin, yaitu apabila sudah masuk waktu azan zuhur, maghrib, isya, itu langsung kita salat. Harus disiplin, waktunya harus tepat. Kalau telat gimana? Boleh juga, tetapi yang lebih bagus lebih tepat waktu. Yang kedua, kebersamaan berarti melakukan sesuatu secara bersama untuk mencapai tujuan yang baik. Yang lebih bagus kita salat berjamaah bersama-sama agar kita mendapat tujuan yang baik dan mendapat pahala yaitu 27 derajat. Yang ketiga, ketaatan berarti patuh kepada aturan Allah dan mengikuti imam selama salat berjamaah. Seorang makmum harus mengikuti bacaan dan gerakan imam tanpa mendahulunya. Karena kalau kita salat, kita jangan mendahului imam. Kalau imam lagi rukuk, kita sekalian atau makmum yang duluan rukuk, itu tidak boleh. Tapi harus didahului oleh imam baru kita. Ya, yang selanjutnya menyadari keutamaan salat berjamaah dalam kehidupan sehari-hari. Pertama, keutamaan salat berjamaah yaitu pertama mendapat pahala lebih besar, yaitu mendapatkan 27 kali 27 kali lipat pahalanya. Yang kedua, menemukan persaudaraan sesama muslim. Kalau kita salat berjamaah bersama-sama, kita akan dapat persaudaraan. Ada yang kita kenal dalam salat kita kenal. Ada orang yang jauh datang untuk salat berjamaah, tiba-tiba kita kenal.
Jadi mempererat persaudaraan lah. Yang ketiga, mendidik disiplin dalam ketaatan, yaitu jamaah datang tepat waktu. Selesai azan iqamat langsung kita salat. Yang keempat, menumbuhkan rasa saling tolong dan persatuan. Kita dalam salat, apalagi kita orang Islam, kita harus saling tolong menolong, apalagi kita mengajarkan hidup rukun terhadap sesama orang Muslim ataupun orang Islam. Yang terakhir, menemukan kekhusyukan dalam ibadah. Kita dalam salat berjamaah harus khusyuk. Jangan cuma saat salat memikirkan inilah, memikirkan itulah, tidak boleh. Karena dia kepala. Tapi khusyuk, ini saja kita salat ini untuk mendapatkan pahala. Jangan sampai waktu salat kita nggak baca apa-apa, cuma mengingat sesuatu bukan khusyuk. Itu mendapat pahala, tetapi diwajibkan untuk khusyuk. Setelah itu, cara gerakan salat berjamaah. Pertama ini, sudah anak-anak sekarang kita buat sifat untuk berdiskusi bersama-sama. Mungkin ayat salah kita gerakan sama-sama. Sekarang saya beri soal satu persatu, jawab dengan benar. Apabila tidak benar, kita ulangi lagi, ya. Sudah siap anak? Ya. Sudah kumpul ini untuk kita cari siapa yang benar dan siapa yang salah. Betul. Jadi saya lihat ada yang benar, ada yang kurang tepat. Tapi maka ini sebagai diskusi bersama-sama. Nanti kalau ada yang salah, nanti kita kasih tahu yang mana yang benar. Ya. Jadi sebelum selesai jam atau pelajaran, saya mau bertanya siapa yang bisa ambil kesimpulan tentang salat berjamaah? Siapa? Saya Nah, coba baca. Bismillahirrahmanirrahim. Salat berjamaah itu sangat menguntungkan bagi para muslim, dan pahala salat berjamaah lebih tinggi derajatnya daripada salat sendiri. Mengapa? Karena jika berjamaah pahalanya 27 derajat, sedangkan salat sendiri pahalanya 1 derajat. Betul tidak? Betul. Ya, betul apa yang dibilang ini, bahwasanya yang benar itu, karena kalau kita sholat sendirian mungkin bisa dapat 1 derajat, tapi kalau berjamaah bisa dapat 20 derajat. Makanya kita wajib bagi setiap muslim diwajibkan sholat berjamaah, walaupun sholat berjamaah di rumah ataupun di masjid, tetap akan dapat 27 derajat. Tapi kalau sembahyang sendiri tidak batal juga, nggak dosa juga, tapi pahalanya kayak Tuhan bilang, yaitu 1 derajat. Tapi kalau sholat berjamaah 27 derajat. Ngerti semuanya? Jadi sebelum jam ini harus selesai dan dalam ini berapa menit dah habis selesai, kita sholat dulu, habis selawat, baru kita lanjut sama pelajaran ya. Ya udahlah, kita ya doa bersama-sama dulu untuk menutup materi ini, yaitu salat.